Foodies, makanan dari ranah Minang itu nggak cuma rendang, sate padang, ataupun bubur kampiun doang loh ya. Nih, ada olahan dari paduan mie dan tahu. Unik banget kan? Yap, mie tahu khas Bukit Tinggi ini emang masih jarang banget ditemuin Foodies. Foodies, tuh. Sekarang kita mau mainan mie. Nggak buat dimainin, tetap dimakan. Cuma ini mie-nya agak beda ya. Lebih besar, terus gepeng-gepeng. Ibu, ini mie-nya bikin sendiri? Bukan ya? Dari Padang itu. Ini mie dari Padang? Asli dari Padang. Makanan langka yang satu ini memang menu spesialnya Bopet Sutan Sate. Warung makan yang satu ini nih Foodies memang punya konsep menghadirkan aneka kuliner Minang yang otentik tapi suasananya kekinian. Sesuai namanya, bahan dasarnya memang mie yang dicampur dengan potongan tahu. Tambahan lainnya adalah timun, daun selada, lalu disiram sama kuah kacang tanah plus kacang mede. Ini daging? Daging buat soto Padang. Aku kira gula merah, Foodies. Daging. Ini gula merah dari jauh, Bu. Daging. Ini daging di apa namanya? Dipotong. Digoreng daging. Ya, ini daging goreng. Habis direbus sama kuah soto digoreng. Rebus sama kuah soto digoreng. Berarti udah ada rasanya. Udah ada rasanya dia. Ini salah satu ciri khas olahan daging Sumatera Barat Foodies. Jadi ada tipe daging basah kayak rendang dan juga daging yang super kering kayak begini. Nah biasanya nih Foodies akan sering menemui di soto Padang, ya kan? Mie tahunya siap disantap Foodies. Jadi deh, namanya mie tahu. Tapi banyaknya sih sayur. Mie sayur tahu. Oh bukan, sekarang. Mie tahu ya Bu ya? Berhubung di Bopet Sutan Sate ini ada beragam pilihan menu otentik Bukit Tinggi, jadi nggak boleh terlewatkan dong ya. Apalagi yang nggak ada di tempat lain nih, sekalian dipesen deh tuh. Jadi yang namanya bumbu kacang kan sebenarnya macam-macam ya. Ada bumbu kacang buat sate, ada bumbu kacang buat gado-gado, ada bumbu kacang macam-macam lah sebenarnya. Tapi semuanya namanya bumbu kacang. Nah kalau yang ini bumbu kacangnya ini mirip bumbu kacangnya pecel gitu. Dan ini kan dikasih santan tadi ya. Tapi sebenarnya santannya nggak terlalu berasa ya. Cuman emang jadi lebih gurih aja sih, cuman nggak kelihatan gitu pas udah dicampur gini kayak ada santannya tuh nggak kelihatan. Secara rasa sih bumbu kacangnya ya bumbu pecel gitu loh Foodies. Jadi mie-nya ini kayak makan pecel dikasih mie. Nah rasanya kayak gitu. Agak baru gitu ya di lidah aku pecel pakai mie. Awalnya nggak kebayang juga sih perpaduan antara mie sama bumbu kacangnya. Soalnya biasanya mie itu ya digoreng kecap atau dikasih aneka kuah ya Foodies. Tapi ternyata cocok juga loh Foodies. Mie dicampur dengan bumbu santan, menambah kamus rasa yang baru di lidah kita. Mie-nya empuk banget. Gampang diputusin tuh. Bukan kita yang putus, tapi mie yang putus. Diputusin. Berat ya dengan kata diputusin gitu, sakit kayaknya. Gampang diputusin gitu, terus empuk dan berasa mie-nya karena ini tebel. Gepeng tebel jadi berasa banget di mulut tuh. Wah ini mie banget deh gitu. Nggak heran sih kalau sampai ngambil mie-nya dari Bukit Tinggi langsung ya Foodies, demi menjaga keotentikan cita rasa dan tekstur mie-nya sendiri. Apalagi mie-nya ini kan jadi bahan dasarnya banget nih. Jadi kalau mie-nya aja beda, output rasanya juga beda. Nah bakalan luntur deh tuh keotentikannya, ya kan? Oke, lanjut kita icip yuk lontong tauconya Foodies. Dari penampakan sih udah jelas beda sama lontong gulai nangka yang kuahnya merah ya. Kalau kuah lontong tauco warnanya putih dengan santan yang pekat. Kalau dilihat-lihat ini hampir mirip kayak lodeh. Rasanya tuh hampir mirip kayak sayur lodeh, tapi ini lebih pekat, bumbunya banyak, santannya juga banyak. Ada buncisnya juga. Kita coba semuanya ya. Ini tadi aku lihat ada yang bulat-bulat sih Foodies. Tuh, ada pete, buncis, tempe, hampir mirip sama sayur lodeh sih sebetulnya. Bedanya secara rasa tuh lebih kaya Foodies karena di kuahnya aja kental banget. Campuran bumbunya lebih banyak dengan tambahan rempah khas Sumatera Barat. Gurih banget. Gurihnya pas. Bumbunya berasa. Ternyata keberadaan si kerupuk pink ini di sini menyumbang rasa kayak crunchy, ada aromanya bikin makin gurih.
Wah, heran nih. Lontong-lontong di sini jadi favorit dan cepet banget habisnya Foodies. Karena rasanya lihat tuh. Foodies sih harusnya bisa lihat ya, ini sepekat ini bumbunya nih, seberani ini loh. Yuhu, dua menu ini emang menu makanan berat favorit para pembeli Foodies. Sementara menu dessert atau pendampingnya ada yang jarang banget ditemukan di warung makan khas Sumatera Barat lainnya nih. Ini dia kaliki santan. Kaliki yang artinya pepaya dan santan yang tentu saja dikasih santan ya. Seger ternyata Foodies, santannya dikasih susu jadi nggak terlalu santan banget meskipun tetap berasa santannya ya. Tapi jadi lebih seger aja sih, ya namanya juga es ya. Jadi kita kasih pepayanya. Jadi karena ini kaliki santan, kaliki itu pepaya, tokoh utamanya pepayanya di sini. Makanya pepayanya harus yang berkualitas banget. Nah ini menurut aku manis pepayanya, terus kan kadang ada yang hambar ya. Nah ini tuh pepayanya yang manis, empuk juga, nggak terlalu mateng. Kadang kalau matang banget jadinya lembek. Nah ini tuh pas. Dan nggak mentah juga. Kalau mentah kan kering banget ya, terus warnanya agak pucat. Ini pas banget nih pepayanya. Awalnya dikira kaliki santan itu semacam makanan berkuah manis yang disajikan hangat-hangat kayak kolak Foodies. Eyalah, ternyata disajikan dengan es. Simpelnya sih es pepaya ya. Apalagi nih ada kopi tatung tuang, oh bukan, tatung quick. Dia tatung tuang, tatung quick ternyata. Tadi masih penuh Foodies segini. Lama-lama dia keluar sendiri, turun, dan tinggal diminum. Di sini dikasih ketan hitam. Tadinya aku juga mikir kalau ketan hitamnya itu udah kayak ketan hitam bubur kacang hijau. Emang isi kepalanya itu doang kalau ketan hitam ya. Ternyata ketan hitamnya itu masih bukan mentah ya, tapi masih bentuknya itu masih kayak ya belum dimasak apa-apa, tapi dicampur di sini bareng sama biji kopinya. Meski baru buka di pertengahan tahun 2024 lalu, Bopet Sultan Sati selalu ramai pembeli sampai sekarang. Selain menu makanan Minangnya yang otentik, kopinya yang spesial juga jadi penarik konsumen buat datang terus di Foodies. Onde mande, mantap banget. Nah, daripada penasaran sama semua rasanya, bisa langsung ke sini aja Foodies. Langsung ke Bopet Sultan Sati khas Bukit Tinggi. Harus diintip dulu namanya daripada salah. Alamatnya juga jangan sampai salah, ada di Semeru, Bogor. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Coba ya.